yang melampaui segala akal. Kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat khotbah untuk kita semua pada minggu ini diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat 7 sampai 17. Kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke dalam tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Sampai demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, mungkin kita sepakat bahwa kita sedang berada dalam kondisi dan situasi yang sangat sulit sebagai bangsa dan negara. Sejak tanggal 25 Agustus kemarin, negeri kita tidak hanya di Jakarta tapi juga di kota-kota lain terus dilanda dengan unjuk rasa besar, yang sebagian telah menimbulkan juga kerusakan, bahkan pembakaran, dan terakhir penjarahan, dan telah jatuh korban nyawa. Marilah kita pakai kesempatan hari Minggu ini untuk menenangkan hati kita, mendengarkan sabda Tuhan, dan berdoa kepadanya, supaya kita dikuatkan menghadapi kondisi-kondisi yang sangat sulit sebagai bangsa, sebagai negara, seperti yang kita alami sekarang. Bahan khotbah kita diambil dari pasal terakhir kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal 1 sampai pasal 10 menceritakan tentang Yesus yang bertindak sebagai imam besar, yang mempersembahkan tubuh dan darahnya sendiri untuk penghapusan dosa manusia. Dan dia melakukannya satu kali untuk selama-lamanya.
jika imam-imam besar agama Yahudi melakukan ritus penghapusan dosa itu sekali dalam setahun dengan membawa darah anak lembu dan memercikkannya ke tabut perjanjian di ruang Maha Kudus, maka penulis Ibrani mengatakan Yesus membawa darahnya sendiri sebagai korban penghapusan dosa sekali untuk selama-lamanya. Dialah imam besar yang sempurna itu, yang membawa doa kita, yang membawa penghapusan dosa kita. Dan dia melakukannya cukup satu kali untuk selama-lamanya. Sebab itulah dia menjadi pemimpin iman kita. Dialah yang memimpin iman kita. Dialah yang menyempurnakan iman kita. Dialah yang membawa kita kepada keselamatan. Justru dengan kurban darah dan tubuhnya sendiri. Pasal ke-11, ke-12 dan ke-13 terutama adalah nasihat-nasihat praktis sesudah ajaran iman itu disampaikan. Nah, apa yang bisa kita petik dari pasal 13 yang kita baca tadi? Kita paling sedikit bisa membaginya 3. Yang pertama, ayat 7 dan 17. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin dan guru-guru rohanimu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Ayat 7. Taatilah dan tunduklah kepada mereka. Ayat 17. Saudara-saudara, sebagai manusia, untuk menjadi sungguh-sungguh manusia, manusia yang benar, manusia yang baik, manusia yang diciptakan menurut rencana Allah, kita butuh para pemimpin, kita butuh para pengajar, para guru, termasuk dalam kerohanian. Sebagai manusia, kita perlu dididik, dilatih, ditempa, diajar sejak kita kanak-kanak, sejak dini, sejak muda, bahkan sejak dalam kandungan. Hari ini, di tengah kondisi negara yang sangat mencekam, kita belum bisa memastikannya, kita terus berharap dan berdoa. Rangkaian unjuk rasa yang disertai dengan kekerasan, kita tidak mau menuduh siapapun yang melakukannya karena kita tidak punya akses untuk melacaknya. Di tengah-tengah kondisi masyarakat yang dipenuhi dengan kemarahan, dengan frustrasi sosial, kita diajak, ingatlah pemimpin-pemimpin dan guru-guru rohanimu. Di dalam bahasa aslinya kata ingatlah berarti ingatlah terus-menerus. Bukan hanya sekali, ingatlah terus-menerus. Orang yang mengajarkan kita firman Allah, orang yang pernah mengajarkan kita untuk hidup dengan jujur, orang yang pernah mengajarkan kita agar berani mengatakan yang benar, orang yang mengajarkan kita untuk hidup damai dan berhikmat. Mari kita syukuri kehadiran dan perannya dalam hidup kita. Mari kita amalkan ajarannya. Di tengah-tengah kondisi yang dipenuhi dengan kemarahan, dipenuhi juga dengan hoax, dipenuhi dengan provokasi, marilah kita ingat guru-guru rohani kita yang mengajarkan kita jangan pernah mencuri, jangan pernah korupsi, jangan merusak, jangan membunuh, dan jangan takut mengatakan yang benar. Gereja dan bangsa kita perlu kembali mengingat guru-guru rohani ini. Tadi dikatakan, perhatikanlah akhir hidup mereka
guru-guru yang pernah ada tapi mungkin sekarang sudah tidak ada lagi ini, dan mengamalkan ajarannya. Supaya apa? Supaya negara ini tidak hancur berkeping-keping. Pertama dikatakan, ingatlah terus-menerus. Yang kedua dikatakan, perhatikanlah. Perhatikanlah akhir hidup mereka. Guru-guru yang mulia yang pernah mengajarkan kita tentang kejujuran, mengajarkan kita tentang hidup damai, mengajarkan kita tentang keberanian dalam kebenaran. Mari kita perhatikan akhir hidup mereka. Mari kita perhatikan konsistensi hidup dan ajaran mereka. Mari kita perhatikan stamina dan kesetiaan mereka sampai akhir hayatnya. Dan kemudian, contohlah iman mereka. Mari kita contoh guru-guru kita. Ketika bangsa kita sedang diliputi oleh kemarahan, oleh kebencian, ketika bangsa kita diancam perpecahan, ketika bangsa kita diliputi oleh keputusasaan, marilah kita contoh guru-guru rohani kita yang pernah dihadirkan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita contoh kejujuran mereka. Mari kita contoh kesederhanaan hidup mereka. Mari kita contoh pengorbanan mereka. Mari kita contoh cinta kasih mereka. Saudara-saudara, saya percaya persoalan gereja, persoalan bangsa dan negara ini hanya dapat diselesaikan dengan hal-hal sederhana yang pernah diajarkan oleh guru-guru rohani kita, yaitu kejujuran, kesederhanaan hidup, ketulusan, keberanian, hikmat. Hal-hal yang sangat sederhana, namun kita lupakan. Taatlah kepada pemimpin dan guru-guru rohanimu itu. Dikatakan di ayat 17. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan pemimpin dan guru yang tidak benar? Sebab ada juga pemimpin dan guru yang tidak benar. Kami mohon teman-teman yang di atas lebih tenang. Bagaimana dengan pemimpin dengan guru yang tidak benar? Sebab ada kemungkinan juga ada guru dan pemimpin yang tidak benar. Cukuplah kita menghormati mereka, tidak perlu taat dan tidak perlu diteladani. Bagaimana kalau ada pemimpin dan guru yang tidak benar? Cukuplah kita menghormat kepada mereka, tapi tidak untuk mentaati dan apalagi meneladaninya. Dan karena itu, ketika dikatakan kepada kita, ingatlah akan pemimpin-pemimpin dan guru-guru rohanimu, itu bisa di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah masyarakat dan bangsa. Tentu artinya juga supaya kita mendukung dan mendoakan para guru dan pemimpin itu agar mereka tetap lurus dan terhindar dari godaan. Sebab semua pemimpin, termasuk pemimpin rohani, tidak akan pernah lepas dari godaan. Dan kita harus sungguh-sungguh mendoakannya. Yang kedua, ayat 9 sampai 14. Berpeganglah kepada ajaran kasih yang diteladankan Yesus. Jangan mau disesatkan oleh ajaran-ajaran asing yang palsu itu. Ayat 9 sampai 14 itu bisa kita sederhanakan. Berpeganglah kepada ajaran kasih, ajaran kebenaran yang diteladankan Yesus. Jangan mau disesatkan oleh ajaran-ajaran asing yang palsu. Saudara-saudara, inti pengajaran Yesus sebenarnya sangat sederhana. Pertama, percaya penuh dan sembahlah hanya Allah saja. Percayalah secara penuh dan sembahlah
hanya Allah saja. Jangan sembah manusia, walaupun dia berkuasa, walaupun dia kaya, walaupun dia berpangkat. Jangan sembah matahari atau bulan atau benda-benda langit. Jangan sembah nasib, dan jangan juga sembah hawa nafsumu sendiri. Sembahlah Tuhan, percayalah kepadanya. Yang kedua, kasihilah sesamamu dengan kasih yang memberi, kasih yang berkurban, sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Saudara-saudara, pada waktu itu umat Tuhan sibuk dengan urusan-urusan ajaran-ajaran asing yang palsu. Mereka habiskan energi, mereka habiskan waktu mereka untuk berdebat tentang makanan halal atau haram. Sekarang orang Kristen juga disibukkan dengan hal-hal yang lain yang tidak ada hubungannya dengan iman kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kita diingatkan, berpeganglah kepada ajaran kasih, ajaran kebenaran yang diteladankan Yesus itu. Jangan mau disesatkan oleh ajaran asing yang palsu. Bila kita baca kitab Ibrani 13 pasal, saya membacanya 3 kali hari ini. Sejak pagi tadi, saya membaca 13 pasal itu 3 kali hari ini. Kata kunci dalam kitab Ibrani itu adalah iman. Ibrani 11 dan pasal 12. Yesuslah pemimpin kita beriman kepada Allah. Dialah yang menyempurnakan iman kita. Ibrani 12 ayat 2. Dialah yang memimpin kita kepada keselamatan. Ibrani 2 ayat 10. Siapa di antara kita yang mau belajar beriman kepada Allah dan belajar mengasihi sesama tanpa syarat? Lihatlah kepada Yesus. Lihatlah kepada Yesus. Ibrani 3 ayat 1 mengatakan, lihatlah kepada Yesus, imam besar dan rasul kita itu. Saudara-saudara, di tengah-tengah kondisi bangsa dan negara kita yang carut marut, yang sedang terancam ini, bila pemimpin-pemimpin kita tidak hati-hati dan bijak, negara kita bisa terpecah, berdarah-darah, seperti tahun 98. Kita diajak kembali berpegang kepada ajaran yang benar itu. Hanya Allah sajalah yang kita imani dan sembah. Jangan beriman kepada pejabat, jangan beriman kepada anggota parlemen, jangan beriman kepada artis, jangan beriman kepada penegak hukum, sebab mereka bisa salah. Dan jangan pernah sekali-kali mendewakannya. Namun semuanya kita lakukan di dalam kasih. Saudara-saudara, kita harus membantu pemimpin bangsa dan negara kita. Dan kita harus ikut berkontribusi supaya bangsa ini bisa keluar dari permasalahannya dengan selamat. Tetap utuh, namun semakin baik dan benar. Supaya tidak seperti gunung berapi yang setiap saat masih menyimpan magma yang satu saat bisa meledak dan merugikan semuanya. Yang ketiga dan terakhir, ayat 15 dan 16. Persembahkanlah korban syukur bagi Allah. Persembahkanlah korban syukur bagi Allah. Jadikanlah kebaikan kepada sesama sebagai persembahan. Saudara-saudara, sebagaimana kami sampaikan tadi, di dalam agama Yahudi setiap tahun imam besar masuk ke bait Allah, ke ruang Maha Kudus, membawa darah anak lembu untuk dipercikkan sebagai tanda penghapusan dosa semua umat. Penulis Ibrani mengatakan sekarang itu tidak perlu lagi, sebab Yesus sudah mempersembahkan dirinya, darahnya sebagai korban penghapusan dosa yang sempurna sekali untuk selama-lamanya.
Nah, karena itu kita tidak lagi mengenal persembahan kurban. Kita tidak lagi memotong hewan sebagai kurban persembahan, karena itu sudah dilakukan oleh Kristus dengan dirinya. Kita cukup diminta mempersembahkan syukur dan terima kasih. Kita cukup diminta mempersembahkan syukur dan terima kasih sebagai kurban bagi Allah. Satu lagi, ayat 16, berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik kepada sesama, itu juga rupanya kurban persembahan kita kepada Allah. Saudara-saudara, sekali lagi, ketika hati kita galau karena setiap hari sepanjang seminggu ini kita dibombardir oleh berita-berita tentang unjuk rasa yang disertai dengan kekerasan, baik yang dilakukan oleh aparat maupun oleh pengunjuk rasa atau para penyusup yang kita tidak tahu datang dari mana. Kita diminta untuk tetap menyampaikan syukur sebagai kurban kepada Allah dan menjadikan kebaikan kepada sesama sebagai kurban kepada Allah. Saudara-saudara, seluruh anggota gereja, seluruh rakyat negara ini harus belajar lagi bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, dan tidak menjadikan kekurangannya sebagai alasan untuk mencuri atau merampas atau merampok atau menjarah. Seluruh bangsa dan negara ini termasuk para pejabat harus belajar lagi bersyukur, sehingga tidak menjadikan wewenang jabatan dan kekuasaannya sebagai kesempatan untuk menjarah, untuk merampok uang negara. Saudara-saudara, mari kita mengheningkan hati kita. Mari kita mengheningkan hati kita. Kristus sudah melakukan segalanya untuk keselamatan kita, dan Dia mengajak kita untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Allah dan melakukan yang baik sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Ketika kita disajikan dengan tontonan-tontonan orang merampas dan menjarah, ketika kita dipersaksikan dengan tontonan dengan kekerasan demi kekerasan, kita diajak untuk mengingat lagi iman kita. Kita harus bersyukur dan kita harus berbuat baik kepada sesama kita. Pada akhirnya, siapapun kita, kecil atau besar, masyarakat biasa atau pejabat yang mendapat kepercayaan dari negara, marilah kita hidup tidak lagi berpusat kepada diri kita sendiri. Marilah kita hidup tidak bersikap egosentris, sebab itu tidak pernah membuat kita bahagia dan tidak membuat negara dan gereja ini semakin baik. Sekali lagi, apakah kita pemimpin di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah bangsa, sikap egosentris yang hanya memikirkan dirinya sendiri tidak akan pernah membahagiakan kita dan tidak akan membuat kehidupan ini menjadi lebih baik. Mari kita masuk dalam keheningan doa kita. Kita berdoa. Ya Allah, kami datang ke hadapan-Mu di tengah-tengah kegalauan dan kecemasan kami atas situasi dan kondisi yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Pertama-tama kami memohon, karuniakanlah kami iman, supaya kami tetap percaya bahwa Engkau lebih besar, lebih berkuasa dari segala sesuatu, bahwa kasih-Mu melampaui segala sesuatu, dan Engkau ada di tengah-tengah kami. Ya Allah, kami berdoa untuk keutuhan dan keselamatan bangsa dan negara kami.
Bantulah ya Allah mengingatkan pemimpin-pemimpin tertinggi, pemimpin-pemimpin besar kami untuk menaklukkan dirinya, untuk mengutamakan keutuhan, keselamatan bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pemerintah, bagi Dewan Perwakilan Rakyat dan Daerah, bagi ketua dan anggota Mahkamah Agung dan semua hakim, agar mereka sungguh-sungguh menegakkan hukum dan keadilan di tengah-tengah bangsa kami, agar mereka sungguh-sungguh memberantas korupsi, supaya kehidupan rakyat dapat terjamin dan sejahtera. Ya Allah, kami berdoa bagi kelompok-kelompok, elemen-elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasi dan unjuk rasa sesuai dengan konstitusi negara kami. Berikanlah hati yang penuh hikmat dan damai kepada mereka untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka dengan cara-cara tanpa kekerasan. Bantu mereka untuk bersatu, untuk tidak membiarkan para penyusup, para provokator masuk merusak unjuk rasa mereka. Berikan kekuatan kepada para penegak hukum untuk mengamankan unjuk rasa, dan jauhkan mereka Tuhan dari sikap yang berlebihan yang membuat keadaan semakin panas. Kami berdoa bagi semua masyarakat kami yang sedang berjuang untuk kesejahteraan hidupnya. Tuhan, bantu mereka untuk berjuang membuat hidupnya lebih baik, keluarganya lebih baik. Kami berdoa untuk gereja kami. Tuhan, berkatilah gerejamu secara khusus HKBP, supaya kami hadir di tengah-tengah bangsa dan negara ini sebagai garam dan terang, sebagai alat cinta kasih, supaya di mana terjadi perselisihan kami membawa damai, supaya di tempat kegelapan kami membawa terang, supaya di tempat keraguan kami membawa kepastian, supaya di tengah keraguan kami membawa iman, supaya di tempat kebencian kami membawa damai. Berikan kami roh-Mu, jauhkan kami dari egoisme, jauhkan kami Tuhan dari rasa hanya untuk peduli kepada diri kami. Terima kasih Allah, kami bawa hidup dan masa depan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang menjamin hidup dan masa depan kami di dalam Kristus anak-Mu. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi.